Film yang berlatar tahun 1944 ini diangkat dari kisah nyata, di mana film ini menceritakan seorang pria, tentara Jepang yang tidak tahu jika perang telah usai, yang membuatnya harus bertahan hidup selama 30 tahun lamanya di dalam hutan, tepatnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Film kita awali dengan memperlihatkan seorang letnan muda bernama Anoda asal Jepang, yang menaiki sampan yang berlabuh di sebuah dermaga dan disambut oleh Kapten Hayakawa. Di sini Anoda mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk menghalau tentara Belanda dan juga menghancurkan landasan udara. Maka dari itu ia pun memerintahkan pasukan lainnya untuk menimbun makanan, juga amunisi di pegunungan. Namun Letnan Shuhiro dari pasukan Namikaze membantah instruksi tersebut dan mengatakan hal itu bukanlah cara yang tepat untuk mengusir musuh. Akan tetapi Anoda kembali membantah bahwa hal itu adalah perintah langsung dari kaisar yang telah memutuskan strategi baru, yaitu perang gerilya. Beberapa hari berlalu, mereka pun mulai menyediakan amunisi dan stok makanan di dalam hutan sebuah gua di hutan. Karena situasi dalam keadaan darurat, Anoda memerintahkan pasukan lainnya untuk terus bekerja dengan istirahat yang sangat dibatasi. Hal tersebut membuat banyak dari pasukannya kelelahan dan jatuh sakit. Melihat hal itu, Hayakawa memprotes lantaran ia tidak ingin melihat pasukannya banyak yang tumbang. Namun karena terlalu memaksakan diri, penyakit yang dideritanya kembali kambuh, membuat dirinya tidak dapat melakukan apa-apa. Walau dengan kondisi yang seperti itu, ia masih tidak mau memberikan kepemimpinan kepada Anoda. Capitaine, transférez-moi le commandement. Capitaine Hayakawa, laissez-moi le commandement. L'ennemi se rapproche, nous devons agir. Di malam itu juga mereka dikejutkan oleh serangan dari kapal Belanda yang secara tiba-tiba. Saat mereka hendak melakukan perlawanan, salah satu tembakan Belanda tepat menghantam tempat peristirahatan Kapten Hayakawa, yang membuatnya terbakar hidup-hidup. Anoda pun mengambil alih pasukan dan mulai masuk ke dalam hutan. Mereka berencana melakukan taktik perang gerilya sesuai dengan yang diperintahkan oleh sang kaisar. Sampai suatu hari ia pun bertemu dengan Letnan Shuhiro. Shuhiro mengatakan bahwa kapal musuh yang tiba tadi telah menghabisi semua pasukannya dan tidak ada lagi pasukannya yang tersisa kecuali pasukannya yang masih terbaring sakit. Anoda mengatakan bahwa musuh semakin mendekat, oleh karena itu mereka harus segera pindah dan bersembunyi di dalam hutan. Salah satu prajurit mengatakan mereka yang terbaring sakit tidak mampu lagi untuk melakukan perjalanan dan memilih untuk merelakan diri dan menahan musuh saat musuh nanti tiba di tempatnya. Anoda dan yang lainnya pun mulai melakukan perjalanan. Tidak beberapa jauh kemudian mereka mendengar suara letupan dari arah kemah prajurit yang terbaring sakit itu, menandakan bahwa tentara Belanda telah sampai di kemah itu. Keesokan harinya mereka pun menuju gua tempat mereka menimbun senjata dan makanan. Terlihat beberapa dari mereka terlibat pertikaian karena kurangnya stok makanan. Di sini Anoda mengatakan saat musuh menyerang dan mereka sedang makan, maka bisa saja mereka semua tewas secara bersamaan. Si l'ennemi nous attaquait pendant les repas, on serait mort en 10 minutes. Ils sont aussi lâches que lui, tous des porcs. Oleh karena itu mereka membagi menjadi dua kelompok, Anoda bersama Kosuka, Shimada, Akatsu, dan 3 serangkai Mito. Sisanya ikut bersama Letnan Shuhiro. Beberapa hari kemudian saat Anoda bangun dari tidurnya, ia mendapat kabar kalau 3 serangkai Mito tiba-tiba menghilang dan Akatsu juga jatuh sakit. Anoda pun kemudian membuka peta dan mereka berencana akan pindah ke tempat yang dirasa lebih aman setelah musim hujan berlalu. Keesokan harinya mereka mulai melakukan perjalanan. Tiba-tiba di perjalanan ia menemukan 3 serangkai Mito tewas keracunan. Hal itu karena mereka tanpa sengaja memakan buah-buahan yang beracun karena kelaparan dan tidak adanya persediaan makanan yang ia miliki. Setelah menguburkan teman-temannya, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tibalah mereka di suatu desa. Terlihat dari kejauhan kapal perang milik Belanda yang kemungkinan besar desa tersebut telah diserang oleh pasukan Belanda. Di sana mereka juga bertemu 2 penduduk lokal. Mereka mengatakan kalau perang telah usai. Go away. No Yankee. War over.
War over. Si vous faites le moindre geste, je vous descends. Namun belum sempat Anoda bertanya lebih banyak, sekelompok pasukan tak dikenal tiba-tiba menyerang mereka. Attention! À couvert! Setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk kembali ke gua. Di sana terjadi sedikit pertikaian di antara mereka. Akatsu mengatakan ia takut jika ia telah menghabisi orang yang tidak ikut dalam peperangan. Sesuai yang dikatakan penduduk lokal jika perang telah usai. Akan tetapi Anoda meyakinkan pasukannya jika semua itu hanyalah tipuan pihak musuh untuk menangkap mereka. Setelah itu Anoda menceritakan kalau ia dipilih sebagai pasukan intelijen yang telah melakukan pelatihan perang gerilya, propaganda, dan operasi rahasia. Oleh karena itu, ia tidak boleh mati begitu saja karena ia memiliki misi penting mempertahankan pulau tersebut dari pasukan Belanda. Alasan itu yang membuat Anoda untuk dapat bertahan hidup dan tidak akan meninggalkan pulau sampai ia dapat mengirim informasi bahwa pulau telah mereka kuasai. Je vous suis, mon lieutenant. Jusqu'à la victoire. Je vous suis aussi. Je vous suis aussi. Hari demi hari telah berlalu. Mereka terus menjelajahi pulau dan berencana untuk membangun markas di sejumlah titik agar pesawat yang lewat mengetahui bahwa pulau tersebut masih dikuasai oleh Kaisar Jepang. Karena persediaan makanan mereka telah habis total, mereka pun pergi ke persawahan lalu merampas hasil panen para penduduk setempat. On a raté, on repart. Di esok harinya mereka mendapati Akatsu pergi karena menganggap dirinya hanyalah beban di regu mereka. Pencarian pun langsung dilakukan oleh Anoda karena mereka tahu Akatsu tak dapat melindungi dirinya sendiri. Selagi Anoda pergi mencari Akatsu, dua orang lainnya membuat gubuk untuk tempat tinggal sementara waktu. Walaupun dengan derasnya hujan, mereka pun berhasil membuat gubuk untuk mereka tinggali. Sementara Anoda terus mencari Akatsu. Pada akhirnya ia berhasil menemukannya yang terbaring lemah dihinggapi oleh lintah lalu membawanya kembali ke markas. Akatsu berterima kasih karena telah peduli dengan dirinya. Est-ce que ça abandonne ses enfants? Bon anniversaire, alors. Bon anniversaire, Akatsu. Tidak terasa sudah 5 tahun berlalu. Mereka telah bertahan di dalam hutan. Di hari itu mereka memutuskan untuk pindah ke tempat yang baru. Dan tidak jarang mereka juga bertengkar karena perbedaan pendapat, namun kembali damai seperti sebelumnya. Mereka terus menjalani rutinitas sambil mencari bahan makanan dan berangkat ke pinggiran sebuah desa untuk menangkap sebuah sapi yang telah lama mereka incar. Saat telah melumpuhkan sapi itu, tiba-tiba saja mereka mendapat serangan dari kelompok tak dikenal dan terjadilah tembak-menembak di antara mereka. À couvert! Shibana, tu les vois? Tembakan itu mengenai Shibada yang membuat mereka harus mundur. Sementara Anoda tetap mengejar dan akhirnya berhasil menangkap orang yang menembak Shibada. Setibanya di gubuk, mereka langsung memberi pertolongan dengan alat medis seadanya. Akan tetapi hal itu tak dapat membuat Shibada terselamatkan. Setelah mengubur Shibada, pria menembaknya Shibada mengatakan kalau ia hanya seorang petani biasa. Hal itu membuat Akatsu makin ragu dan bertanya-tanya apakah benar perang telah usai. Namun, Anoda kembali meyakinkan bahwa petani tersebut adalah seorang mata-mata musuh dan pada akhirnya mereka pun menghabisi petani malang itu. Malam harinya Akatsu yang masih terpikir perkataan petani yang mengatakan bahwa perang telah usai. Ia pun berniat pergi dari sana, namun Anoda dan Kazuka pun mencoba menghentikannya. Walau telah ditodong senjata, Anoda tetap pada pendiriannya. Beberapa tahun berlalu, tepatnya pada tahun 1950, artinya sudah 5 tahun perang telah selesai.
Mereka tetap bertahan bahkan memakan makanan apapun dan tidak jarang mereka tidur di tengah derasnya hujan. Lalu, pada suatu hari mereka mendengar pengumuman bahwa pihak Indonesia dan Jepang bekerja sama untuk membujuk Anoda menyerah dan dibantu Akatsu yang terlebih dahulu menyerah. Pihak Jepang juga mendatangkan ayah Anoda untuk dapat meyakinkan dirinya. Akan tetapi Anoda lagi-lagi tidak mempercayai hal tersebut dan hampir menghabisi ayahnya sendiri. Beruntungnya Kasuga pun mencegahnya. Lalu di malam harinya saat semua orang telah pergi, Anoda dan Kasuga mengambil beberapa barang yang sengaja ditinggalkan untuk mereka. Di antaranya foto ayahnya yang memakai setelan khas barat. Ada juga koran yang memuat kondisi perang terkini dan dunia pasca Perang Dunia Kedua, dan juga sebuah radio yang menyiarkan siaran dari Jepang. Walaupun semua barang-barang tersebut menunjukkan perang telah usai, akan tetapi Anoda malah memberi kesimpulan jika ini semua adalah propaganda dari pihak sekutu. Karena ia berpatokan pada latihannya dahulu tentang perang rahasia. Setelah mempelajari informasi tersebut, ia berkesimpulan jika Jepang masih berambisi untuk mendirikan Asia Timur Raya. Ia pun mempersempit peta pertempuran termasuk negara-negara yang bisa dijadikan sekutu melawan pihak Belanda. Anoda juga berkesimpulan jika kedatangan ayahnya itu adalah sebagai agen rahasia yang membawa pesan jika bala bantuan akan segera datang dan menyuruh mereka untuk menunggu di pantai selatan. Mereka pun segera bergegas ke pantai selatan dan menakuti nelayan di sana. Singkat cerita, sudah tahun 1970 atau tepatnya 25 tahun setelah perang berakhir. Mereka sudah terlihat menua, tapi mereka terus menunggu, akan tetapi tidak ada satupun tentara Jepang yang datang ke sana. Dan selama itu juga mereka mencuri dari desa terdekat dan memakan apapun yang bisa mereka makan. Kemudian di suatu malam tiba-tiba mereka mendengar seorang mengendap-endap di belakang gubuk mereka. Suara itu berasal dari wanita yang tersesat dan mereka pun menahannya karena takut jika wanita itu adalah mata-mata yang dikirimkan oleh musuh. Pada malam berikutnya, Kosuka yang sudah puluhan tahun tidak melihat atau menyentuh wanita, ia pun mencoba meraba. Tapi ia menurunkan niatnya karena wanita itu terbangun dari tidurnya. Di esok harinya merasa dirinya terancam, wanita itu pun merampas pistol Anoda dan melukai kaki Kosuka. Pakawalan niyo na ako. Melihat hal itu, mereka pun menghabisi wanita itu lalu menguburkannya tidak jauh dari gubuk mereka. Hari-hari berlalu, kaki Kosuka mengalami infeksi karena hanya dirawat dengan alat seadanya. Dan beberapa minggu kemudian luka di kaki Kosuka sudah mulai membaik. Pada suatu hari, Kosuka yang sudah lama berdiam diri di gubuk mencoba pergi ke sungai untuk mencuci. Tidak berselang lama, Anoda datang dan memarahi Kosuka karena tanpa sengaja menghilangkan pistolnya. Tidak lama kemudian akhirnya pistol itu berhasil mereka temukan kembali. Namun saat mereka sudah lengah, tiba-tiba sebuah anak panah menembus dada Kosuka. Ternyata itu adalah tentara Indonesia yang coba menangkap mereka. Dikarenakan selama ini petani sangat terganggu dengan keberadaan mereka, tentara Jepang yang selalu mencuri dan memakan hasil panen mereka. Anoda pun berlari semakin jauh ke dalam hutan untuk bersembunyi dan menyelamatkan dirinya. Waktu terus berlalu dan sekarang Anoda kini hidup sendiri di tengah hutan setelah ia kehilangan satu-satunya orang yang selalu ada di sisinya. Meskipun dulu hidup mereka susah, ia merasa dapat melewatinya karena ada Kosuka bersamanya. Namun kini benar-benar ia harus hidup sebatang kara di tengah hutan.
Pada tanggal 16 September 1973 tepatnya, 29 tahun ia bertahan di dalam hutan tersebut. Pada hari itu juga ia mengunjungi satu persatu di mana teman-temannya berguguran. Mulai dari Shimada, 3 Mito bersaudara, sampai ke pemakaman Kapten Hayakawa. Ia masih mengingat dengan jelas tempat bersejarah itu tanpa sedikit pun melupakannya. Hingga sore harinya saat ia mengunjungi sungai tempat tewasnya Kosuka, ia mendengar sebuah lagu yang dulu sering ia nyanyikan. Tanpa sadar ia mengikuti arah musik tersebut. Dan di tempat itu ia menemukan seorang pria Jepang yang tengah berkemah seorang diri. Pria itu pun memperkenalkan dirinya, ia bernama Noryu Suzuki. Ia ke tempat itu hanya untuk bertemu dengan Anoda. Anoda pun mengatakan siapa yang telah mengutus dirinya. Noryu menjelaskan kalau Jepang telah menyatakan secara resmi kematian Anoda pada tahun 1959. Tapi ia masih yakin jika Anoda masih hidup, apalagi setelah ia bertemu dengan Akatsu yang telah terlebih dahulu dipulangkan ke Jepang. Mendengar penjelasan Noryu, Anoda pun mengajak Noryu menuju tempat persembunyiannya. Noryu mengatakan kalau ia serasa bermimpi karena telah berhasil bertemu dengan Anoda. Noryu menceritakan kalau perang telah berakhir sejak tahun 1945. Ia pun mencoba untuk membujuk Anoda untuk dapat pulang bersamanya ke Jepang. Akan tetapi, Anoda mengatakan jika ia tidak pernah meninggalkan hutan tersebut dan akan terus bergerilya sampai ia mendapatkan perintah langsung dari kaisar. Mendapatkan kepetuan atas tugasnya, Noryu menanyakan siapa kaisar yang telah mengutusnya. Taniguchi Yoshimi. Taniguchi, et dites-lui de venir ici. Mayor Taniguchi Yoshimi ialah kaisar yang telah mengutus Anoda. Noryu pun berjanji untuk menemukan Mayor Taniguchi dan akan segera pulang ke Jepang. Di esok harinya, Noryu meminta berfoto bersama Anoda sebagai bukti kalau ia telah bertemu dengan Anoda. Dan akhirnya mereka pun berpisah, dan Noryu berjanji akan datang kembali dengan Mayor Taniguchi. Sesampainya di Jepang, Noryu pun menepati janjinya untuk mencari keberadaan Mayor Taniguchi. Beberapa hari kemudian melakukan pencarian, ia pun berhasil menemukan Mayor Taniguchi yang saat ini telah menikmati masa pensiunnya. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menyampaikan tujuannya untuk bertemu Taniguchi. Noryu mengatakan apakah Taniguchi mengenal Anoda yang dulunya ia perintahkan menjalankan misi di sebuah pulau di Indonesia. Mantan mayor Jepang itu mengatakan kalau ia tidak ada lagi kaitannya dengan dunia militer. Bahkan karena sudah begitu lama ia sudah tidak dapat mengingat Anoda lagi. Saat membuat teh, Noryu menuliskan pegunungan di peta yang dibawanya. Seolah-olah pegunungan itu diberi nama oleh Anoda. Setelah berusaha menjelaskan dan memperlihatkan bukti-bukti lain, akhirnya mantan mayor Taniguchi pun mengingat Anoda. Beberapa hari kemudian, Noryu dan Taniguchi sampai di pegunungan di tengah hutan tempat Anoda berada. Saat fajar menjelang, Anoda pun menghampiri kemah mereka. Terlihat mereka bertatap muka dengan mata yang tajam dan mendalam setelah 30 tahun lamanya tidak bertemu. Di sini Anoda kemudian hormat dan mengatakan siap menerima perintah selanjutnya. Présent au rapport, Major. Terlihat wajah haru di wajah Taniguchi dengan suara gemeteran. Ia membacakan perintah yang ditulis oleh kaisar pada September 1945. Surat itu berisi bahwa tentara Jepang telah berhenti berperang dan setiap unit ataupun individu dengan segera menghentikan aktivitas militer. Dengan begitu, misi Anoda di pulau tersebut telah dibebas tugaskan dari perintah. Maintenant, vous allez vous reposer. Dan keesokan harinya Anoda pun keluar dari hutan bersama Noryu, Taniguchi dan dubes Jepang untuk Indonesia. Penduduk sekitar berkumpul untuk melihat karena Anoda adalah prajurit terakhir Perang Dunia Kedua yang masih bergerilya. Setelah Perang Dunia berakhir,
Meski telah menyerah, nasib Anoda saat itu belum jelas. Sebab ia telah meneror pulau tersebut hampir 30 tahun lamanya dan menewaskan setidaknya 7 warga Indonesia. Namun pemerintah Indonesia saat itu mengagumi loyalitas dan kesetiaan Anoda sehingga ia memberikan pengampunan. Setelah diampuni, Anoda memakai seragam militer yang disimpannya di hutan. Dan akhirnya setelah 30 tahun bergerilya di hutan Indonesia, Letnan Yoshihiro Hanoda dipulangkan ke Jepang pada tanggal 19 Maret 1974. Setibanya di Jepang, Anoda pun disambut sebagai pahlawan dan menjadi buah bibir warga Jepang. Pemerintah Jepang bahkan menawarkan gaji yang selama ini harusnya diterima oleh Anoda, tapi ia menolaknya. Pada tahun 1996, Anoda berkunjung ke pulau tempat ia bergerilya dan mendonasikan sekitar $10.000 untuk pulau dan sekolah yang ada di sana. Seperti itulah tadi kisah heroik tentara Jepang yang mencoba bertahan hidup di hutan Indonesia selama 30 tahun lamanya.